Kita malam hari ini adalah masuk di bab baru, satu bab sebelum bab terakhir. Karena kita alhamdulillah di Kitabut Thahara ini akan membahas 10 bab. Dan ini bab yang ke-9, bab tayamum. Bab terakhir adalah terkait dengan darah haid, yang kita akan ambil nanti setelah kita tamat dari bab at-tayammum. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, babut tayammumi, bab tentang tayammum. Ini tentunya urutan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Setelah beliau selesai dari hadat kecil dengan berwudu, kemudian hadat besar dengan mandi, menggunakan air dua-duanya, maka beliau bahas pengganti air dalam hadat kecil dan hadat besar, yaitu tayamum. Sepakat para ulama rahimahumullah, berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, bahwa bertayamum itu disyariatkan bagi orang yang tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air. Berdalil dengan ayat dalam Al-Quran dan hadits yang sangat banyak yang kita akan baca di kitab ini. Adapun dalil Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ada di surah An-Nisa terkait dengan orang-orang yang tidak mendapatkan air. Allah berfirman, tafatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydiakum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ini ayat yang menjadi dasar pokok akan disyariatkannya bertayamum bagi orang yang tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air. Adapun dalil dari hadis, kita akan baca mulai dari hadis nomor 126 yang beliau bawakan, dan ini tentunya hadis pertama dalam bab tayammum. Kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardi masjidaw wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli wa dzakaral hadits. Dan belum sebutkan hadits secara lengkap. Artinya di sini belum meringkas. Karena kebiasaan Al-Hafidh Ibn Hajar, belum hanya membawakan hadits sesuai dengan yang belum mau pakai pendalilannya. Bahkan terkadang belum meringkas, meriwayatkan dengan makna. Meriwayatkan dengan makna. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberi 5 hal, 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong dengan rasa ketakutan musuhku sejauh perjalanan sebulan. Makanya Nabi tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena bagaimanapun kuatnya musuh,
maka sebelum sebulan Nabi sampai ke tempatnya, mereka sudah takut. Mereka sudah takut. Wajuilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini yang kita inginkan. Dan dijadikan untuk bumi ini sebagai masjid dan tempat sujud. Wa tahura, dan alat untuk bersuci. Bumi ini dijadikan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah, maka siapapun yang dijumpai oleh waktu sholat, dapat waktu sholat, ada air ataupun tidak ada air, maka hendaklah dia sholat. Karena kalau ada air dengan berwudu, tidak ada air dengan bertayamum. Tidak ada air dengan bertayamum. Wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu inda Muslim, waju ila turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a. Wa an aliyin radhiyallahu taala anhu inda Ahmad, waju ila turabuli tahura. Ini lafaz tentunya ada fikihnya nanti. Jadi dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, dan debunya, tanahnya, debunya dijadikan bagi kami sebagai alat bersuci. Menurut Ahmad dari Ali radhiyallahu taala anhu, waju ila turabuli tahura, dan dijadikan tanah bagiku sebagai tahura, pembersih. Iya. Maka sering sekali Nabi SAW dalam syariatnya menganjurkan kita untuk membersihkan sesuatu dengan tanah. Misalnya yang sudah lewat bersama kita sebelum kita ambil ini fikih hadits. Ketika anjing menjilat bagian dari badan kita atau tempat air kita atau piring kita, maka Nabi dalam hadits yang telah lewat di pembahasan jilatan anjing mensyariatkan bahwa kita harus cuci 7 kali. Ulahunna bitturab. Yang pertama dari cucian itu air yang dicampur dengan tanah. Sudah lewat juga di pembahasan mandi junub, bahwa Nabi SAW setelah mencuci kelaminnya, kemaluannya, setelah belum menyentuh najis, maka belum menepukkan tangannya ke tanah. Karena tanah itu adalah zat pembersih. Walaupun sekarang bisa digantikan dengan zat lain, sabun dan yang semisalnya. Iya. Tapi dalam masalah toharo, dalam masalah tayamum, tidak digantikan sampai sekarang. Tidak digantikan sampai sekarang. Sumber hadits tadi ada 3 riwayat ya. Jabir bin Abdullah, Hudzaifah, Ali bin Abi Thalib. Sumber hadits Jabir itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 335 dan Imam Muslim nomor 521. Kemudian hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 522. Hadits Ali itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 1 nomor 98. Derajat hadits sahih, tidak diragukan itu. Dari lafaz-lafaz hadits tadi adalah hadits yang sahih. Fikih hadits ini yang kita mau ambil di sini. Pertama, nampak dalam lafaz hadits bahwa bertayamum termasuk kekhususan umat Islam. Bertayamum itu kekhususan kita. Itulah kemudahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kaum muslimin. Tidak ada pensyariatan tayamum sebelum syariat Islam. Sebelum syariat Islam. Bahwa syariat sebelum kita tidak dijadikan tanah sebagai pengganti air. Tidak dijadikan tanah sebagai pengganti air dalam bersuci. Dalam bersuci.
Dan ini telah dinukil kesepakatan oleh para ulama, tidak ada silang pendapat, bahwa bertayamum itu merupakan kekhususan kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kalau faedah di pembahasan fadlul Islam, keutamaan Islam, inilah diantara keutamaannya. Islam penuh dengan kemudahan. Penuh dengan kemudahan. Dan banyak hal yang disebutkan kalau dirinci satu persatu. Keutamaan Islam, keutamaan agama kita, sangat banyak disebutkan. Kita bisa membaca kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang memang belum beri judul Fadlul Islam, keutamaan Islam. Walaupun pembahasannya di dalam bukan hanya keutamaan Islam, ada wajibnya masuk Islam, wajibnya memilih hanya Islam, dan ada juga peringatan terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Cuman kalau kita mau melihat keutamaan Islam, maka di awal kitab Fadlul Islam disebutkan dalil Quran, Sunnah akan keutamaan Islam. Dan di antara keutamaannya, umat Islam banyak diberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Di antaranya masalah kita sekarang yang kita bahas, bertayamum. Iya, bertayamum. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum kita. Ini yang dinukil kesepakatan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala berdasarkan hadits yang kita baca tadi. Berdasarkan hadits yang kita baca tadi. Kemudian faedah kedua dari hadits ini, bertayamum bisa dengan tanah. Karena lafaz hadits tadi kita dengar bersama. Di lafaz Hudzaifah, waju ilat turbatuha lana tahura. Dijadikan debunya. Tentunya tidak ada debu kalau tidak ada tanah. Kan begitu. Sebagai tohara. Riwayat Ahmad itu yang lebih jelas. Makanya belum bawakan. Riwayat Imam Ahmad, waju ilat turabuli tohuro, dijadikan tanah untuk sebagai toharo. Itu bisa dengan tanah atau bisa dengan debu. Tadi lafaz Imam Muslim, waju ilat turbatuha. Kalau turab tanah, turba yang terbang dari tanah. Itu dibilang turbah. Dipahamkan? Kalau turab, tanahnya. Turbatuha, yang terbang dari tanah itu. Apanya itu? Debunya. Yang menempel di tembok, di batu, itu dibilang debunya. Itu dikatakan debunya. Iya. Atau dengan semua yang nampak di permukaan bumi. Seperti batu, tembok, atau yang semisalnya. Ini sengaja saya singgung, karena sebenarnya pada hakikatnya para ulama berselisih pendapat. Apakah boleh bertayamum dengan yang tidak ada debunya, batu yang ada di permukaan, tembok yang tidak ada tanahnya, tidak ada debunya yang di permukaan. Para ulama berselisih pendapat. Sekelompok dari para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bertayamum itu tidak sah kecuali dengan tanah. Tidak sah bertayamum kecuali dengan tanah. Atau dengan apa yang bisa melengket di tangan berupa debunya. Ini mereka. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil mereka, hadits Ali bin Abi Thalib tadi yang kita baca. Waju ilat turbatuha lana tahura. Waju ilat lial ard, waju ilat turabu li tahura. Dijadikan untukku tanah. Disebutkan tanah.
Dan hadits Hudzaifah dijadikan untukku debunya. Berarti paling sedikit harus ada debu dari tanah. Ini pendapat pertama. Dan di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu merupakan madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Jadi 4 madhab terbagi 2. Madhab Hanafiyah dan Malikiyah, pengikut Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan selain juga mereka, bahwa tayamum itu boleh dengan seluruh permukaan. Ada tanah atau tidak ada tanah. Yang penting berada di atas permukaan bumi. Ada debunya atau tidak ada debunya. Dalil mereka adalah ayat Quran. Dalil mereka adalah ayat Quran. Itu yang pertama dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian dengan permukaan yang suci. Jadi kata mereka sa'id, tidak dibilang tanah. Sa'id. Apa itu sa'id? Mereka tafsirkan kullu ma tasa'ada 'alal ard. Setiap yang berada di atas permukaan bumi. Biar pohon kita tepuk. Itu semua yang berada di atas permukaan bumi itu namanya sa'id. Walaupun orang-orang Syafi'iyah mengatakan as-sa'id maknanya adalah at-turab. Tanah. Sa'id artinya tanah. Cuman dibantah. Kalau memang yang diinginkan tanah, Allah akan bilang tanah. Seperti di hadits. Kan hadits kan juga wahyu. Juga wahyu. Tapi ayat umum. Cuma mereka bilang memang itu umum. Betul, kami terima itu adalah semua yang berada di atas permukaan. Umum. Tapi itu keumumannya dikhususkan oleh hadits. Dikhususkan oleh hadits. Itu kata mereka. Ini bantah-membantah antara ulama Syafi'iyah Hanabilah dengan Malikiyah Hanafiyah. Maka kita sebenarnya melihat secara dalil, dua-duanya punya dalil. Dan sahih. Tidak ada yang masalah dengan dalilnya. Tidak ada yang masalah dengan dalilnya. Dua-duanya sah. Dua-duanya haditsnya sahih. Cuman beda mengarahkan ayat dengan hadits. Itu saja bentuk perselisihannya. Kita untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat. Maka kita hati-hatinya adalah kalau bertayamum dengan tanah. Permukaan tanah. Tidak harus tanah yang dibawa. Boleh tanah yang dipot. Pokoknya yang penting ada tanahnya. Kan itu intinya daripada hadits. Ini untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat. Dan kalau kita tidak mendapatkan tanah, maka cukup dengan permukaan. Karena para sahabat, waktu mereka safar ke perang Tabuk, yang mereka lewati adalah bukit-bukit batu. Kita kalau pernah pergi umroh, itu di Gunung Madinah, lebih banyak gunung batunya. Tidak ada tanah, batu. Mereka lewati dan mereka bertayamum dengan itu. Di atas batu itu. Itu diantara pendalilan mereka menunjukkan boleh. Walaupun dengan tanah lebih hati-hati. Kalau kita tepuk permukaan tanah, lebih hati-hati. Lebih aman dan tenang karena kita keluar dari silang pendapat. Karena mereka berbeda tafsir ayat. Mereka berbeda dengan dalam menafsirkan ayat. Apa artinya sa'id? Itu saya perbedaannya di situ. Ada mengatakan sa'id at-turab, tanah, itu Syafi'iyah. Hanabilah, ada mengatakan as-sa'id, semua berada di atas muka bumi ini. Semua berada di atas muka bumi ini. Maka itu cocok untuk dipakai bertayamum. Iya. Makanya di fikih hadits, di situ saya gabungkan. Bertayamum itu bisa dengan tanah, itu asal. Itu asal. Makanya saya sebutkan pertama. Atau dengan debu yang ada di permukaan. Itu kedua. Kenapa saya sebutkan itu asal yang pertama? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim.
Kemudian yang ketiga, itu dengan debu, karena muslim. Kemudian terakhir, semua yang berada di atas permukaan bumi, itu adalah salah satu pemahaman tafsir ayat. Salah satu pemahaman tafsir ayat. Kemudian fikih yang ketiga, tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak dapat air setelah mencarinya atau tidak bisa menggunakan air. Kan ini pengganti. Iya, dia harus sudah mencari air dulu. Mencari air dulu, dia tidak dapat, baru bisa bertayamum. Atau dapat air, tapi tidak bisa menggunakan air. Apakah karena airnya sedikit? Kalau dia pakai bertayamum maka Anda bisa minum, akan membuat nanti dirinya berbahaya, memasukkan dirinya dalam kebinasaan dengan haus nanti, maka dia bertayamum. Atau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Yang jika dia mandi akan memperparah sakitnya. Atau jika dia mandi maka akan sakit. Sangkaan kuatnya begitu. Maka dia bertayamum. Maka dia bertayamum. Ini fikih ketiga. Yang disebutkan lewat hadits yang kita baca tadi. Lewat hadits yang kita baca tadi. Kemudian hadits berikutnya 129. Kata beliau Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqad dabbatu thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lah faqala inna ma yakfika antakula biyadaika hakadha thumma daraba biyadaihi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Hadits yang sangat bagus terkait dengan cara bertayamum. Cara bertayamum. Setelah kita ambil tadi bahwa bertayamum itu disyariatkan, sekarang bagaimana caranya? Nah ini. Iya. Kata beliau dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan. Itu beliau bercerita ini. Nabi pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu saya junub dan tidak mendapatkan air. Maka saya bergulingan. Itu berguling-guling. Di atas tanah. Jadi karena junub, dia mandi tanah. Berguling-guling di tanah. Berguling-guling di tanah. Tentunya belum tahu cara bertayamum. Belum tahu cara bertayamum. Iya. Dari hadat besar. Adapun tayamum dari hadat kecil sudah dijelaskan. Karena awal turun tayamum saat Nabi pulang safar. Waktu kalungnya Aisyah jatuh. Para sahabat mencari kalungnya itu sampai mereka berhenti di tempat yang tidak ada air. Dan mereka tidak bawa air. Maka turunlah syariat tayamum dari wudu, dari hadas kecil. Dari hadas kecil. Nah Ammar ibn Yasir, tentunya belum tahu itu tentunya. Karena Ammar ibn Yasir tidak pernah luput untuk pergi ikut bersafar dan berperang bersama Nabi. Sebentar kita akan sebutkan di biografinya. Ammar bin Yasir. Tapi belum tahu cara bertayamum dari junub.
Maka kalau junub kan mandi, mengenakan seluruh air ke seluruh badan. Sebagaimana yang telah lewat. Ya belum pahami, mungkin juga seperti itu. Maka belum berguling-guling di tanah. Seperti hewan berguling-guling di tanah. Hewan kan suka mandi tanah. Iya, dari beberapa golongan hewan. Kuda, siapa lagi itu? Yang paling suka tanah? Ayam. Oh, bisa juga. Bisa lah. Ayam. Baiklah saudara, baik-baik. Ayam. Bukan ayam potong ya. Tidak suka dia. Siapa lagi suka tanah? Kerbau paling suka tanah. Ya, sepupunya sapi. Iya. Dia paling suka main tanah. Hewan yang satu itu suka berlumpur. Iya, jadi belum berguling-guling seperti hewan. Berguling-guling di atas tanah. Iya. Maka belum berkata, kemudian saya datangi Nabi SAW pulang dari keperluan itu. Sudah pulang, datang kepada Nabi SAW. Maka fadzakartu dzalikalah. Saya pun menyebutkan hal itu kepada Nabi, bercerita. Saya di safarku ini junub. Dari sini kita dapat faedah. Tidak apa-apa seorang menceritakan kepada seseorang hal yang dalam. Iya, masalah junub, masalah haid, masalah mimpi basah, masalah keluarnya madi, keluarnya mani. Tidak apa-apa untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Iya. Jadi saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Faqala, saatnya Nabi mengajarkan ilmu tayamum kepadanya. Kata Nabi, innama kana yakfik an taqula biyadaika hakadha. Kata Nabi, sesungguhnya engkau cukup dengan kedua belah tanganmu begini. Dengan ucapan. Lalu belum menepukkan tanah. Satu kali. Kemudian mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya. Punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Jadi belum usap. Kalau di hadits ini ya. Usap tangan. Dua tangannya ini. Kemudian punggung tangan kanan dan kirinya. Dan wajah. Dan wajah. Iya. Ini cara bertayamum ini. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya menurut Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, Nabi memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah dan belum meniup keduanya. Ini perlunya riwayat Bukhari ini. Karena di riwayat Muslim tidak ada meniup. Tidak ada kata meniup tangan. Di riwayat Bukhari terdapat kata Nabi meniup tangannya. Kemudian mengusap dengan kedua tangannya itu wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya. Sumber hadits kita maklumi bersama tadi. Yang disebutkan oleh penulis. Hanya saja kan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menyebutkan nomornya. Tinggal saya cuma menambahkan nomor. Itu saja modalnya. Ya, alhamdulillah. Ada kerjaan lagi kita. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 338 dan Muslim nomor 368. Iya. Derajat hadits sahih, tidak diragukan karena Bukhari Muslim disepakati oleh kaum muslimin akan kesahihannya. Biografi Ammar karena baru kali ini belum lewat. Ya, Ammar Ibn Yasir. Beliau adalah Ammar Ibn Yasir Abul Yaqdhan. Iya. Nama kunyannya Abul Yaqdhan. Nabi pernah menamakan beliau dengan At-Thayyib. Seorang yang baik. Wal Muthayyab. Dan yang diperbaiki. Ini tazkiyah beliau terhadapnya. Karena ini orang penuh dengan keutamaan. Beliau mantan budak. Jadi beliau itu mantan budak. Dari Bani Makhzum.
termasuk yang awal masuk Islam dari kalangan budak. Belum awal-awal laki-laki yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Masya Allah. Hidayah Islam itu tidak memilih orang. Iya. Dan termasuk yang disiksa oleh kaum musyrikin Makkah karena keislamannya. Karena musyrikin Makkah tidak membiarkan seorang pun yang masuk Islam kecuali dia siksa supaya kembali keluar dari mengikuti Muhammad. Ini termasuk yang disiksa habis-habisan sampai beliau berhijrah ke negeri Habasyah, ke negerinya, negeri Afrika sana, di negerinya Raja Najasyi. Setelah Nabi memerintahkan sahabat berhijrah ke Madinah, maka mereka kembali dari Habasyah dan juga beliau berhijrah ke Madinah. Ini sahabat mantan budak. Tapi iya, dia ikut serta dalam seluruh peperangan bersama Nabi. Tidak ada satu peperangan Nabi pun kecuali dia ikut. Dan tidak mati-mati. Belum mati syahid di masa Nabi. Iya. Setelah itu, tidak cukup. Saya sebenarnya cuma menyebutkan ini. Setelah Nabi meninggal, dia termasuk orang yang ikut perang di pasukannya Abu Bakar. Saat Abu Bakar memerangi Ahlul Riddah, orang-orang yang murtad ketika Nabi meninggal. Karena waktu Nabi meninggal, orang-orang yang baru masuk Islam murtad kembali. Iya, mereka menyembah Allah karena Nabi. Maka Nabi meninggal, dia murtad. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Dan Ammar ibn Yasir termasuk ikut juga. Dan keanehannya dia juga ikut perang. Di masanya Umar, kan umurnya panjang. Ikut perang di masanya Umar. Bahkan diangkat oleh Umar menjadi gubernur di sebuah kekuasaannya. Kemudian setelah itu karena juga sudah tua, digantikan oleh Umar dengan orang lain. Dan bahkan ini keanehannya disebutkan dalam biografinya, saya tidak sebutkan di sini supaya tidak terlalu panjang. Ini karena ini buku akan tebal jadinya. Baru Toharo sudah 100 lebih halaman. Bahkan dia ikut perang sampai masanya Ali. Dan meninggal di khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 37 Hijriah. Di umur 73 tahun. Panjang umurnya dan umurnya dia habiskan untuk bela Islam. Dia habiskan dalam membela Islam. Iya. Ini terkait dengan Ammar ibn Yasir. Dan banyak keutamaan kalau kita meluas tentang biografinya. Sejarah orang ini. Ya, mantan budak. Tapi beliau adalah orang yang utama. Fikih hadis. Ada 5 di sini yang disinggung. Pertama, cara bertayamum. Itu dengan menepukkan tangan 1 kali ke permukaan. Dan mengusap kedua telapak tangan dan wajah. Disunahkan meniup, fikih kedua, disunahkan meniup kedua telapak tangan sebelum mengusap wajah. Sebelum mengusap wajah. Iya. Ini sebelum mengusap wajah dan kedua tangan. Fikih ketiga, bertayamum disyariatkan untuk hadat kecil dan hadat besar. Kalau hadat kecil itu tentunya disyariatkan. Kita buang air kecil, air besar. Hadat kecil itu semua yang tidak mewajibkan mandi, itu dibilang hadat kecil. Semua hal yang tidak mewajibkan mandi namanya hadat kecil. Dan juga disyariatkan untuk hadat besar.
Hadat besar itu semua yang mewajibkan mandi. Itu disebut hadat besar. Itu dikatakan hadat besar. Disyariatkan juga bertayamum. Dari mana? Ini Ammar ibn Yasir. Junub. Nabi ajarkan bertayamum. Nabi ajarkan bertayamum. Ini fikih ketiga. Fikih keempat. Sunnahnya tartib. Berurut. Wajah dulu kemudian tangan. Setelah ditiup ya. Dalam bertayamum. Kenapa saya bilang sunnah? Ini masalah. Iya. Kenapa kita tidak bilang wajib? Wajah dulu kemudian tangan. Disebabkan karena dalam ayat famsahu biru'usikum wa aidikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Pakai huruf waw. Pakai huruf waw. Al-Imam As-Sirafi rahimahullah menukil kesepakatan bahwa waw itu tufidu mutlakil jama', memberikan faedah mutlak jama', tidak memberikan faedah tartib berurut. Walaupun apa yang dinukil oleh beliau ini dikritik, yaitu penukilan kesepakatan yang benarnya pendapat dari mayoritas ahli bahasa. Karena ada sedikit orang-orang Kufah menyelisihinya. Karena orang Kufah berpendapat waw memberikan faedah tartib berurut. Berurut. Tapi yang benarnya adalah tidak memberikan faedah tartib. Seorang dalam bertayamum, setelah dia menepukkan tangannya ke permukaan bumi, kemudian dia tiup, boleh tangan dulu baru wajah. Boleh wajah dulu baru tangan. Boleh. Karena di ayat pakai huruf waw. Dan coba kita baca hadits Ammar bin Yasir. Huruf apa yang dipakai? Ini kita kembali ke hadits ini. Di ayat sudah pakai huruf waw. Yang tidak memberikan faedah berurut. Berdasarkan pendapat mayoritas ahli bahasa. Bahkan As-Sirafi menukil kesepakatan. Tidak memberikan faedah berurut. Tidak harus yang duluan disebut baru yang setelahnya. Atau yang setelahnya baru yang sebelumnya. Tapi mutlak yang penting usap tangan dan wajah. Usap wajah dan tangan. Itu yang penting. Dalam bertayamum. Dan hadits ini, lihat-lihat. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim. Nabi memukulkan tangannya ke tanah satu kali. Kemudian kemudian setelah pukul tanah. Masah shimal alal yamin. Mengusap kiri di atas yang kanan, wa dhahiru kaffai, dan punggung kedua telapak tangannya, wa wajha, dan wajahnya pakai waw. Seperti ayat. Cuman di ayat wajah dulu baru tangan. Di hadits ini Ammar bin Yasir Nabi praktekkan, dan Ammar bin Yasir menukil apa yang dia lihat. Nabi tangan dulu disebutkan oleh Ammar bin Yasir. Baru apa, Pak? Wajah. Kan begitu kan? Itu menunjukkan tidak memberikan faedah tartib. Walaupun di sana ada yang berpendapat tartib. Maka saya bilang di sini di faedahnya sunnah tartib. Kenapa bisa katakan sunnah? Karena ada dalam riwayat Muslim. Walaupun itu di masalah tawaf. Tawaf kan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sofa wal marwata." Pakai huruf waw. "Innas sofa wal marwata min sya'airillah." Sungguh sofa dan marwah. Seharusnya kan kita pahami bebas. Boleh start sofa ke marwah, marwah ke sofa. Boleh. Cuma Nabi berkata dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Abda'u bima bada Allah." Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Saya mulai dengan apa yang Allah sebutkan pertama. Makanya dalam masalah sa'i, kita start dari mana? Sofa dulu, baru ke marwah. Kembali lagi.
Begitu. Dengan lafaz hadis Muslim, diriwayat Imam Abu Daud dengan lafaz ibda'u, perintah. Maka inilah yang mereka katakan wajib. Riwayat Abu Daud dengan lafaz perintah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Di sini di tayamum, Allah mulai dengan apa? Di ayat. Fatayammamu so'idan thayyiban, bertayamumlah dengan permukaan yang baik. Apa istilahnya? Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Apa yang disebut duluan? Wajah. Maka kita mulai dengan apa yang Allah mulai duluan, bagus. Itu sunnah. Kita memulai dengan apa yang Allah mulai. Mungkin bisa dipahami ini? Semoga bisa dipahami. Makanya saya bilang tadi, sunnah tartib wajah dulu kemudian tangan. Karena ayat menyebutkan wajah sebelum tangan. Faedah terakhir, fikih terakhir, memukulkan tangan ke tanah adalah sunnah. Sunnah itu kita pukulkan tangan ke tanah. Pukul. Ditepuk. Itu sunnah. Kita menepuknya, memukulnya. Dan tidak dipersyaratkan. Paham kan? Bukan syarat tayamum harus kita pukul permukaan. Menepuknya. Jika hanya ditempelkan atau jika sudah ada tanah yang menempel di tangan, itu sudah cukup untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Misalnya tangan kita sudah memang berdebu, kita safar, tangan penuh debu, langsung saja usap wajah dan tangan. Iya, enggak apa-apa. Itu dibolehkan. Karena sunnah menepuk permukaan. Bukan kewajiban, bukan syarat dalam bertayamum. Ini paling luas fikihnya di sini dari semua hadits yang pernah kita lewati dari 129 hadis, 128 sebelumnya tidak sampai 5 begini. Tapi ini memang faedah dari hadits Ammar bin Yasir itu banyak. Itu adalah banyak. Iya, cuman kita hanya mengambil faedah fikihnya saja. Kita cukupkan itu cara pertama dalam bertayamum. Nanti cara kedua ada di hadits berikutnya. Nanti kita akan lihat di pertemuan kita pekan depan insyaallah ta'ala. Kita adzan dulu. Baik, kita baca di sini pertanyaan. Apa Ustaz? Karena najis, apakah Nabi membersihkan tangannya ke tanah di saat Nabi mandi junub? Padahal air mani itu tidak najis. Mohon penjelasannya Ustaz. Bukan karena hanya mani. Barakallahu fiik. Bukan. Kan namanya orang berhubungan badan itu bukan hanya mani yang keluar. Ada namanya madi. Tidak ada itu orang berhubungan badan tiba-tiba yang keluar hanya mani. Tidak. Nanti kalau ini bertanya anak muda nanti antum akan tahu. Iya. Orang itu kalau berhubungan badan bukan hanya mani keluar. Tapi juga madi. Madi itu sepakat najis. Madinya laki-laki. Tapi madinya laki-laki. Pelicin dari laki-laki. Adapun perempuan bukan najis. Bukan najis. Jadi laki-laki keluar madi itu najis. Madinya. Makanya Nabi mencucinya karena itu. Adapun mani pernah melengket di bajunya Nabi. Dan tidak dikerik oleh Aisyah kecuali setelah kering. Mani Nabi kering di pakaiannya, Aisyah hanya mengkeriknya. Dan Nabi keluar pakai sholat. Jadi jangan dipahami itu karena najisnya mani. Mani tidak najis. Karena asal penciptaan kita dari situ. Kalau kita katakan najis, berarti kita dicipta dari najis. Kita ini mulia. Tidak dicipta dari najis. Tidak dicipta dari najis. Barakallahu fiik. Apakah parfum beralkohol tidak boleh dipakai? Kenapa tidak boleh dipakai? Iya, itu dulu pertanyaannya. Maka jawabannya mungkin karena kita berpendapat
bahwa alkohol itu yaitu atau minuman yang memabukkan itu najis. Mungkin begitu, karena memang para ulama berselisih pendapat terkait dengan minuman yang memabukkan atau alkohol, walaupun tidak semua alkohol itu diminum, bukan. Itu yang dibicarakan yang diminum. Alkohol yang ada di obat itu memang bukan untuk diminum. Alkohol yang ada di parfum bukan untuk diminum. Kalau kita minum mati kita. Iya, berpeminum khamar, tidak berani minum alkohol yang di obat. Untuk alkohol obat. Iya, enggak. Tapi anggaplah kita sekarang berbicara di alkohol yang diminum. Apakah dia najis atau tidak? Maka para ulama silang pendapat. Sebagian ulama menyatakan najis. Karena itu diharamkan. Diharamkan karena najis. Mereka berdalil dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisun min amalis syaitan. Rijisun kata mereka najisun. Itu pendalilan mereka. Tapi yang benarnya bukan najis makna ayat itu. Rijis, kekejian, perbuatannya setan. Maka dibilang perbuatan setan. Makanya para ulama lain dalam hal ini adalah mayoritas. Mereka berpendapat minuman yang memabukkan itu tidak najis. Haram. Dan tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Jadi dia haram tapi tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya saat turun pengharaman khamar tadi. Dengan ayat tadi. Ayat tadi kan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di penutupnya diperintahkan. Yang disebutkan tadi. Khamar, judi, ansab, berhala, azlam, mengundi nasib dengan panah. 4 tadi itu yang disebutkan di ayat. Fajtanibu, jauhi. Ini ayat pengharaman khamar. Di samping pengharaman judi, pengharaman menyembah berhala, dan pengharaman mengundi nasib dengan anak panah atau yang semisalnya. Dengan anak panah atau yang semisalnya. Tapi poin kita adalah di khamar. Ketika turun ayat tadi, itu para sahabat tuang khamar di jalan-jalan Madinah. Di jalan-jalan Madinah. Kata Anas Abu Thalha masih ada gentong khamarnya di rumahnya. Langsung dia buat, pecahkan, dia tumpahkan. Seandainya najis, tidak akan dibuang sembarangan. Karena akan diinjak nanti oleh kaum muslimin. Dan mereka akan menginjak najis. Dan pendapat inilah yang kuatnya. Pendapat ini yang kuatnya. Iya. Khamar itu haram diminum. Tapi tidak najis. Sehingga kalau ini yang kita pegang. Maka parfum yang beralkohol, walaupun beda alkoholnya di parfum sama yang diminum. Parfum yang beralkohol, tidak apa-apa dipakai karena bukan najis. Bukan najis. Kita pakai sholat, tidak masalah. Karena tidak najis. Karena tidak najis, itu wallahualam. Apa Ustaz, ketika seorang membaca Al-Quran, kemudian muadzin adzan, apakah harus berhenti dari bacaan sedangkan belum selesai ayat yang dia baca? Dan apa hukum menjawab adzan? Kalau bisa dia selesaikan dulu ayatnya, baru dia jawab adzan. Baru dia jawab adzan. Hukum menjawab adzan sunnah. Hukum menjawab adzan adalah sunnah. Pendapat mayoritas ulama. Dan ada yang mengatakan wajib. Karena ada lafaz perintah dari Nabi. Bagi orang yang mendengar adzan, ya, ada lafaz perintah. Faqulu mitlu ma yaqulul muadzin. Maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Dan mayoritas berpendapat ini perintah namanya perintah irsyad. Perintah anjuran, tuntunan. Bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. Dan pendapat mayoritas itu yang benarnya menjawab adzan itu sunnah. Artinya kalau dia terus ngaji tidak masalah.
Tapi kalau dia jawab adzan dulu supaya tidak lewat waktunya, itu lebih utama. Baru dia mengaji kembali lanjut nanti setelah menjawab adzan. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, saat seorang melakukan perjalanan, kemudian tiba waktu sholat dan ia mendengar adzan, namun tidak sampai singgah untuk sholat, tidak sempat singgah untuk sholat, apakah ketika ia sampai di suatu tempat kemudian ingin sholat, apakah tidak perlu baginya adzan untuk melakukan sholat? Tidak perlu, karena adzan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang adzan di kampung itu, sunnah baginya adzan. Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kalau dia tidak adzan, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya, wallahu alam. Kitab ya. Ustadz mau minta rekomendasi kitab yang membahas tentang firqah-firqah. Masya Allah, jangan terlalu cepat. Iya, saya saja punya, ada bukunya. Iya, karya Dr. Mani. Dia punya kitab tentang Al-Milal wan Nihal. Iya, bahkan bukan hanya firqah Islam. Firqah Yahudi, Nasoro dia jelaskan. Dan dikasih takdim oleh banyak ulama. Memang kitab terbagus dalam masalah firqah. Saya saja punya, sudah lama punya. Saya hanya membaca karena di dalamnya terdapat penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya baca dulu. Karena saya mau baca waktu itu akidahnya Hizbut Tahrir. Karena boleh orang baca kelompok lain sebelum kuat kelompok yang benar. Jangan terlalu cepat belajar kelompok-kelompok. Kita bisa ke kelompok itu. Karena kena subhatnya. Makanya di buku itu paling bagus. Beliau jelaskan dulu ahli sunnah wal jamaah. Akidah Nabi dan para sahabat. Setelah kita baca itu kita kuat. Baru kita baca kelompok yang lain. Kan di sana ada Hizbut Tahrir, kelompok dijelaskan, ada Ikhwanul Muslimin dijelaskan, ada kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, semua kelompok, 2 jilid. Tapi jangan dulu dibaca. Iya. Jangan dulu, nanti kita akan tenggelam. Iya. Kita baru belajar, jangan belajar bahkan filsafat. Jangan coba-coba masuk di dalamnya. Kalau baru belajar, karena filsafat penuh dengan syubhat, penuh dengan permainan akal untuk mengalahkan nakal, mengalahkan Quran. Jadi hati-hati. Filsafat saja jangan masuk. Jangan dulu masuk. Belajar saja bagaimana akidah yang benar. Bagaimana akidah yang benar, akidah Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Buku macam-macam ya. Kalau saya pribadi punya banyak. Itu tadi diantara yang paling bagus, 2 jilid. Ada juga buku bagus, Alaqah baina Syiah wa Sufiyah. Hubungan antara Syiah dan Sufi. Kesamaan dan kemiripannya. Makanya Syiah dan Sufi itu selalu jalan sama. Sama-sama penyembah kubur. Saya punya itu, tapi begitu. Maksudnya ini cukup saya kasih tahu. Iya. Ini juga tebal. Dua-duanya tadi risalah doktoro ya untuk naik ke S3. Iya, makanya jangan dulu. Belajar maki dulu Pak, pelan-pelan. Iya, alhamdulillah. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nanti suatu saat kalau kita butuh. Misalnya kita ditanya, apa akidahnya jamaah tablik? Itu kan kadang kita perlukan. Kita perlukan. Karena ada takrir, penjelasan dari pendirinya. Dan disebutkan di buku kelompok-kelompok sesat. Dan dibantah. Misal saya pernah dapat. Dan itu sesuai kenyataan di lapangan. Jemaat tabligh itu. Mereka adalah, fondasi dasarnya adalah amar ma'ruf, la nahi mungkar. Itu kan contoh bagus untuk kita tahu. Jemaat tabligh itu cuma mengajak kepada kebaikan.
tidak melarang dari kemungkaran. Makanya jemaah tabligh itu cuma bilang, ayo sholat. Merokok kah Ustaz? Tidak apa-apa. Karena dia tidak ada nahi mungkar. Memang begitu pendirinya buat seperti itu. Jadi jangan heran. Terus mereka dalam tafsir Quran, dia adalah tamthil, la tafsir. Dia adalah pencontohan, bukan penafsiran. Kalau kita kan baca Quran, apa kata Nabi, apa kata sahabat, apa kata ayat yang lain. Kita, namanya tafsir. Jemaah tabligh, tamthil. Baca ayat satu, sisanya contoh. Lihat langit, lihat bumi, lihat dirimu. Dan kita pernah huruf. Benarnya itu tawakal dalam Quran. Kita pernah huruf. Habis bensin. Kita taruh air, bunyi motornya. Bodoh ini, mana ada begitu. Iya, enggak ada begitu. Iya kan, tapi itulah mereka tamthil. Namanya pencontohan. Itu baru dua itu saya kasih. Baru dua saja kita sudah rapat-rapat, saya lihat sedikit. Cukup dulu. Iya, alhamdulillah. Kita paham ini, itu saya baca untuk tahu saja. Suatu saat saya diadu debat oleh dia, saya sudah tahu. Saya tahu jika kamu isi perutmu. Iya, kan begitu maksudnya. Iya, kalau nanti suatu saat antum memang mau begitu, baru itu buku dilihat. Nah, Bapak dikoleksi dulu. Di pustaka ada, di lemari ada. Tapi bacanya nanti. Iya, nanti dulu. Wallahu alam. Ustadz, Ana mau bertanya. Selama ini Ana selalu punya keinginan untuk berangkat umroh. Masya Allah. Tetapi Ana belum mampu secara materi. Sudah bagus, alhamdulillah. Kita kalau sudah niat, dapat satu pahala. Walaupun kita belum mampu, niat saja dulu. Berdoa saja dulu. Maka kita sudah dapat pahala satu. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak mampu, jangan tidak niat. Niat. Dan berikutnya, dan alhamdulillah dapat rezeki untuk berangkat. Mana caranya? Saya sudah semangat kasih tahu tadi niat. Allah, apa maksud tak ini? Dan alhamdulillah anak dapat rezeki untuk berangkat umroh. Iya. Bersama bos, mungkin ini ya. Bersama bos tempat kerja anak. Masya Allah, alhamdulillah. Anak senang sekali. Tetapi anak bimbang Ustadz. Karena banyak teman bilang, anak nggak boleh berangkat jika tidak ada mahram. Oh betul, ini masalahnya. Iya, sudah nggak usah berangkat. Karena perempuan itu syarat umroh, kuat badan. Berarti perempuan yang tanya, kuat badan, kuat dompet, maksudnya ada biaya. Terus mahram. Mahram. Hati-hati walaupun itu bosta banyak juga setannya. Iya. Jangan berangkat tanpa mahram. Nanti ada mahram baru kita berangkat. Ada mahram baru kita berangkat. Dan kita sudah dapat pahala tadi itu. Alhamdulillah. Dengan niat. Apakah gambar ini termasuk gambar makhluk bernyawa? Ya bukan, ini cuma coret-coret. Ada titik mata. Tidak ada orang hidup begini. Pak, ini jujur. Tidak ada orang hidup begini, cuma titik garis mulut, titik mata. Tidak ada orang hidup begini. Tidak ada. Maka ini bukan gambar. Ini bukan gambar. Kan tidak ada orang hidup begini. Dipahami kan? Nah, alhamdulillah. Ustadz, bagaimana hukumnya pre-order di toko online? Namun kita pembeli
akad dan membayar uang tidak langsung diterima penjual, namun ditahan oleh toko. Uang diterima penjual ketika barang telah sampai ke pembeli. Jadi uang terlambat diterima penjual dan barang terlambat diterima pembeli. Keterangan pihak satu pembeli, pihak dua toko online, pihak tiga penjual. Apa maksudnya itu? Saya punya pertanyaan ini. Laki ikhwah ini, ikhwah. Karena datang dari ikhwah ini. Kita, apa maksudnya ini? Ke toko dulu, tidak langsung ke penjual. Bukan ke penjual itu toko? Oh, Tokopedia. Terus. Tidak langsung ke penjual. Yang kita tanyakan, yang kita beli apa? Parfum. Barang riba atau bukan itu? Jadi kalau bukan barang riba, boleh uangnya dulu, barangnya nanti. Boleh barangnya dulu, baru uang. Tanpa tapi-tapi. Nah, sudah paham bagian gini Pak. Yang orang perjualbelikan di dunia ini hanya dua. Barang riba, bukan riba. Barang riba itu emas, perak, mau beli mata uang, dengan berbagai macam jenis mata uang. Ini namanya barang riba. Namanya barang riba. Nabi berkata di Bukhari Muslim, "Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Silakan lakukan transaksi jual beli, tawar menawar. Kalau emas dengan rupiah, silakan tawar menawar. Yang penting tangan ke tangan. Kita terima emasnya, kasih uangnya ke toko, ke penjual. Barang riba. Selain barang riba, tidak ada syarat tangan ke tangan. Boleh barang dulu diterima, baru nanti uangnya dia terima. Boleh uang dulu dia terima, baru nanti barangnya diterima oleh pembeli. Kita paham tak? Atau tapi? Dikasih ke saya. Apa barang apa kita mau beli ke saya? Emas. Kalau emas saya akan bilang enggak boleh, harus langsung ke saya, baru saya kasih barangnya. Sekarang yang kita beli ke saya apa? Parfum, alhamdulillah. Bukan barang riba. Enggak masalah. Saya kasih ke parfumnya sekarang, uangnya kita bayar ke tahun depan. Paham tak? Kita paham sih? Ini semua maksudnya walaupun nanti bukan parfum. Yang penting kita pahami itu teori. Barang riba atau bukan. Selama bukan barang riba, boleh tanpa tangan ke tangan. Kita paham tak? Semua. Bukan hanya parfum. Masih ada masalah tak? Alhamdulillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi junub, mandi bersih? Apakah ada tuntunan mengusap tangan 3 dan membersihkan kepala pakai tangan kiri 3 kali. Setelah itu wudhu seperti sholat, lalu mengusap kepala pakai jari 3 kali. Oh, kita tidak hadir ini ya. Kan ini sudah lewat di bab mandi junub.
Iya, saat kita mau mandi junub, kita cuci tangan dulu. 3 kali, telapak tangan. Kemudian cuci kelamin. Setelah itu cuci tangan. Setelah itu wudhu. Itu kan sudah lewat di pembahasan mandi junub. Wallahualam. Ustadz, apakah membayar kafaroh bisa dicicil atau dikumpul saja dulu? Karena saya tidak mampu untuk langsung membayar sekarang. Boleh dicicil. Nggak apa-apa. Ya kafaroh apapun itu. Boleh dicicil. Misalnya kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah kan kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Boleh kita cicil. Bulan ini 1 orang. Bulan depan 1 orang. Boleh kita cicil. Untuk membayarnya. Untuk membayarnya. Demikian pula kafaroh sumpah. Sudah tadi ya kafaroh sumpah. Kafaroh nadar sama. Kafaroh nadar sama dengan sumpah. Iya. Kalau kita batalkan nadar kita, maka bayarnya kafaroh sumpah. Kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka puasa 3 hari. Kalau puasa harus berturut-turut. Tidak boleh dicicil. Harus berturut-turut. Tidak boleh dipisahkan oleh hari apapun. Demikian pula kafaroh mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini ada 3 pilihan. Membebaskan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini tentunya bebaskan budak tidak bisa. Tidak ada budak sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat. Sebulan saja dia jatuh. Iya, apalagi 2 bulan. Susah. Maka sisa terakhir. Membayar kafaroh. Kasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ini boleh dicicil. Bulan ini 10. Bulan depan 10. Boleh dicicil. Boleh dicicil. Itu wallahualam. Ustadz, apakah boleh seorang saling memijat di masjid? Apakah termasuk mengagungkan masjid? Apakah itu termasuk mengagungkan? Masa pijat mengagungkan masjid? Ya. Kalau dibilang bolehkah seorang pijat di masjid? Mubah. Tidak ada larangan untuk memijat di masjid. Tidak ada larangan untuk memijat di masjid. Cuman jangan sampai pijat sambil orang taklim. Nanti orang terganggu. Iya. Tapi kalau misalnya di waktu luang tidak ada, iya misalnya santri tinggal di belakang itu ke masjid. Boleh nggak mereka saling pijat, saling injak? Iya. Boleh atau tidak? Iya boleh. Hal yang mubah. Iya. Bila perempuan haid lalu tiba masa suci di waktu asar, maka dia harus menjama sholat duhur atau mengganti. Begitu pula jika sucinya isya, maka maghribnya dijama. Afwan dari Abdullah bin Abbas. Oh ya, selama ini anak tidak tahu akan hal ini. Lalu bagaimana kedudukan sholat yang tidak dikerjakan sesuai fatwa tersebut? Bila harus diganti, bagaimana cara menggantinya? Pertama, para ulama memang berselisih pendapat. Apakah seorang perempuan kalau suci di waktu asar harus sholat duhur? Karena duhur itu bisa dibawa ke waktu asar. Demikian pula maghrib. Ketika suci di waktu isya. Apakah dia harus sholat maghrib? Karena maghrib bisa dibawa ke waktu isya. Para ulama silang pendapat. Ada mengatakan iya. Dia ganti sholat. Iya. Maghribnya di waktu isya. Dia ganti sholat duhurnya di waktu asar. Tapi ulama lain lagi tidak. Dan ini pendapat yang benarnya. Ini pendapat yang benarnya. Karena waktu masuk waktu duhur, dia tidak wajib sholat karena haid. Maka kenapa dikodok? Kodok itu kan bagi ashabul a'adar. Orang yang memiliki udur, ketiduran, pingsan.
Bukan haid. Kalau haid kan memang tidak wajib sholat. Kalau haid adalah tidak wajib sholat. Di waktu yang dia haid. Maka ini pendapat yang benarnya. Iya, adapun fatwa dari Ibnu Abbas tadi, itu fatwa beliau untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Tapi secara nas dari Al-Quran, dari Nabi, tidak diperintahkan untuk qada sholat selama orang itu haid. Tidak diperintahkan. Hadits Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Wa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat selama di masa haid. Jadi kalau kita haid di waktu itu, tidak diperintahkan untuk qada. Walaupun boleh dijama'. Dan jama' salat itu kan Pak, boleh sekali-sekali tanpa udur. Asalnya boleh kalau ada udur, sakit. Boleh jamak duhur asar, takdim atau ta'akhir. Maghrib isya, takdim atau ta'akhir. Atau hujan, boleh jamak duhur asar, maghrib isya. Angin kencang, lumpur, ya, gempa, ada rasa takut, boleh jamak. Adapun tanpa udur, ini kan tidak ada udur. Memang dia haid, tidak wajib sholat. Maka itulah pendapat yang kuat. Tidak diqadha selama dia haid. Selama dia haid. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak pertanyaan, Masya Allah. Tidak bisa kita menjawabnya semuanya. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.